Yaitu pelamar di sini diminta untuk memastikan, nah pelamar memastikan formasi yang akan dilamar ini melalui laman pdm non-asn kemenak.go.id. Sobat calon guru semuanya, saat ini secara resmi sudah rilis yaitu pengumuman pendaftaran P3K Kemenak 2024, yaitu melalui surat pengumuman tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi tenaga ex-THK2 dan juga tenaga non-ASN terdaftar di database BKN yang masuk dalam rangkaian pendaftaran di jadwal seleksi tahap 1, teman-teman. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari yaitu apa saja syarat dan aturan khusus pendaftaran P3K tahap 1 untuk Kementerian Agama. Nah, tentunya di sini nanti berkaitan dengan pendataan non-ASN di Kementerian Agama ya. Bagaimanakah informasinya, apa saja yang wajib kita siapkan? Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, sebelum di sini kita melakukan pembahasan terkait tentang pelaksanaan seleksi P3K tahap 1 Kementerian Agama, bahwasanya untuk seleksi P3K tahun 2024 ini dibagi menjadi 2 tahap. Nah, artinya untuk yang tidak bisa mendaftar tahap 1 nanti mendaftarnya di tahap 2 ya. Nah, di sini sama halnya dengan yang seleksi P3K di instansi lainnya, bahwa untuk jadwal pendaftaran P3K Kemenak tahap 1 ini adalah berbeda dengan jadwal seleksi P3K Kemenak yang di pendaftaran instansi lainnya ya. Nah, sebelumnya di sini untuk pendaftaran seleksi itu kan tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024. Yang mana untuk jadwal seleksi tahap 1 itu adalah bagi teman-teman ex-THK2 dan juga non-ASN yang terdaftar di database BKN. Nah, berikutnya untuk yang Kementerian Agama, di sini untuk jadwalnya itu berbeda ya dengan jadwal yang pada umumnya. Bahwasanya untuk pendaftaran seleksi untuk yang P3K Kemenak dari jalur khusus yaitu ex-THK2 dan juga non-ASN terdaftar di database BKN, ini adalah dimulai dari tanggal 21 Oktober sampai dengan tanggal 4 November 2024. Nah, kalau misalkan teman-teman yang tidak masuk database BKN dan juga bukan ex-THK2, apakah nanti bisa melakukan pendaftaran atau enggaknya? Tentunya teman-teman tidak bisa untuk melakukan pendaftaran di tahap 1 ini, tapi nanti mendaftarnya itu adalah di tahap 2. Kalau misalkan kita cek ya, untuk jadwal pendaftaran di tahap 2 itu adalah di instansi lainnya, itu nanti dimulai tanggal 17 November sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Termasuk juga di sini untuk teman-teman pendaftar yang di bawah naungan Kementerian Agama yang tidak termasuk dalam pendataan non-ASN atau bukan ex-THK2, nanti kita mendaftarnya itulah pada tanggal ini ya. Nah, sekarang kita bahas yaitu untuk yang pendaftaran P3K Kemenak yang di tahap 1, yang mana untuk pendaftaran ini nanti tanggal 21 Oktober sampai dengan tanggal 4 November 2024. Nantinya pengumuman secara resmi dan juga rincian formasi atau kebutuhan untuk P3K Kemenak itu akan diumumkan pada website resmi Kemenak, yaitu casn.kemenak.go.id ya. Sekarang ini calon P3K ini memang belum tersedia, kita pantau secara berkala. Dan kemudian di sini kita mendapatkan yaitu pengumuman Kemenak terbaru tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yaitu untuk di jadwal tahap 1, yaitu bagi ex-THK2 dan juga non-ASN yang terdaftar di database BKN. Nah, coba kita cek untuk syarat dan juga ketentuannya. Ya, mana di sini untuk rincian alokasi kebutuhan dan rentang penghasilan ini sudah diumumkan ya. Untuk alokasi kebutuhan P3K Kementerian Agama itu sejumlah 89.781 dengan rincian satuan kerja, kemudian rincian jabatan, kualifikasi pendidikan, dan juga jumlah kebutuhan dan rencana penempatan itu tercantum pada lampiran pengumuman ini. Nanti kita akan lihat ya. Kemudian untuk rentang penghasilan, tentunya di sini teman-teman juga perlu mengetahui nanti untuk jabatan yang dilamar itu apa, kemudian penghasilannya itu berapa. Untuk jabatan pelaksana itu adalah antara 1,9 jutaan sampai dengan 6,1 jutaan. Untuk yang jabatan fungsional itu adalah antara 2,8 jutaan sampai dengan 5,5 jutaan. Kemudian untuk ini penghasilan di rentang jenjang ahli pertama ya, kemudian asisten ahli, kemudian juga ahli muda untuk lektor. Ini misalkan untuk yang dosen ya biasanya. Kemudian untuk jenis kebutuhan yang di pendaftaran P3K tahap 1, maka di sini
sama dengan pengadaan P3K pada instansi lainnya ya. Jadi jenis kebutuhan P3K Kementerian Agama sesuai dengan Kemen Pan-RB ya nomor 347. Ini adalah yang pertama untuk yang tahap 1 itu bagi teman-teman yang ex-THK 2 dan juga tenaga non-ASN yang sudah terdaftar di database BKN ya. Nah ini dan aktif bekerja pada instansi pemerintah tempat bekerja saat ini. Nah ini kemudian untuk persyaratannya apa? Nah ini adalah persyaratan umum, ini sama ya, yaitu warga negara Indonesia, kemudian usia minimal 20 tahun dan juga maksimal 1 tahun menjelang pensiun, tidak pernah dipidana penjara, kemudian tidak diberhentikan dengan hormat, kemudian tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, tidak menjadi anggota atau pengurus parpol, kemudian berikutnya memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Misalkan untuk pelamar lulusan SD ya, ini atau SMP atau sekolah menengah atas memiliki ijazah dan surat tanda tamat belajar atau STTB dan juga daftar nilai ya. Bagi pelamar lulusan sekolah luar negeri ini ketentuannya. Kemudian pelamar perguruan tinggi di sini syaratnya itu harus memiliki ijazah asli dan juga transkrip asli. Bagi pelamar luar negeri di sini ada penyetaraan ya. Nah ini konversi ya. Kemudian untuk pelamar lulusan Ma'had Ali ini punya ijazah asli dari Ma'had Ali yang memiliki izin operasional atau sertifikat hasil asesmen dari Kementerian Agama, punya kompetensi yang dibutuhkan dengan sertifikat keahlian pembuktiannya, kemudian sehat jasmani dan rohani, kemudian bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Dan juga berikutnya di sini tidak punya catatan keterlibatan dengan kriminal ya, tidak terlibat dalam organisasi terlarang, tidak mengkonsumsi nafsa, tidak melakukan atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi, kemudian tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi CASN yang sedang proses pengusulan NIP. Kemudian setiap pelamar wajib punya pengalaman kerja. Jadi di nama ya, untuk P3K itu wajib memiliki pengalaman kerja di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang akan dilamar ya saat pendaftaran, dan itu harus dibuktikan dengan surat keterangan bekerja ditandatangani oleh pimpinan unit kerja dengan ketentuannya itulah 2 tahun minimal untuk jabatan pelaksana, kemudian juga jabatan fungsional. Kemudian paling singkat 3 tahun ini adalah untuk S3 atau doktor. Ini adalah untuk jenjang dosen ya. Kemudian paling singkat 5 tahun ini adalah untuk S2 magister pada jabatan fungsional dosen jenjang lektor, dan 5 tahun untuk dosen jenjang lektor kepala. Oke, kemudian kebutuhan P3K ini yang dapat dilamar oleh penyandang disabilitas itu yang berkebutuhan khusus itu adalah mengalami keterbatasan fisik yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter rumah sakit ya. Dan juga nanti kita menyematkan yaitu link video singkat menunjukkan kegiatan sehari-hari. Kemudian kita hanya bisa melamar satu jenis seleksi ya, yaitu P3K, dan juga satu instansi serta satu jabatan. Oke, berikutnya untuk persyaratan khusus di sini juga ada ya. Persyaratan khususnya itu adalah yang pertama, beragama Islam dan berjenis kelamin laki-laki bagi jabatan penghulu. Kemudian beragama sesuai dengan formasi penyuluh agama yang dipilih bagi jabatan penyuluh agama. Kemudian memiliki karya ilmiah di jurnal nasional minimal terakreditasi Sinta 6 atau lebih tinggi ya sebagai penulis pertama, atau memiliki SK jabatan akademik dosen asisten ahli bagi jabatan dosen asisten ahli. Nah ini jadi minimal Sinta 6 nih saya rasa cukup ringan ya. Nah kalau misalkan ini kan lebih beratnya tuh kalau misalkan kita tuh kuliah di perguruan tinggi negeri itu malah minimal itu Sinta 1, Sinta 2. Kalau Sinta 6 ini saya rasa ini sangat mudah banget ya teman-teman. Kemudian karya ilmiah ini adalah jurnal Sinta 6 juga atau lebih tinggi sebagai penulis pertama, atau punya SK jabatan akademik dosen lektor bagi jabatan yang dilamar telah dosen lektor ya. Untuk tata cara pendaftaran ini sama ya. Nanti tutorialnya silahkan teman-teman cek di kartu video ini. Yang pertama kita membuat akun. Membuat akun itu adalah kita masukkan nick, nomor kakak dan seterusnya. Kemudian kita mengisi identitas. Kemudian kita unggah KTP, kemudian swafoto. Kemudian pastikan seluruh data benar. Kemudian kita cetak kartu informasi akun. Berikutnya, nah di sini bedanya dengan pendaftaran instansi lain ya. Yaitu pelamar di sini diminta untuk memastikan. Nah, pelamar memastikan formasi yang akan dilamar ini melalui laman pdm non-asn kemenak.go.id,
dan mencetak dokumen hasil pengecekan formasi. Nah, kalian nanti silahkan lakukan pengecekan formasi ya, yaitu alamatnya di sini, yaitu pdm-asn-kemenak.go.id. Nah, linknya tuh yang seperti apa? Nah, linknya itu adalah yang ada di sini ya. Nah, ini adalah pdm-asn.kemenak.go.id. Nah, nanti kita akan berikan tutorial khusus ya terkait tentang pengecekan formasi di pdm-asn-kemenak.go.id ini. Kemudian di sini pelamar login ke akun yang telah dibuat, yaitu SSCSN ya. Ini menggunakan nick dan password. Kemudian kita lengkapi biodata. Nah, di sini kita sudah berikan tutorial terkait tentang ini. Kemudian kita pilih jenis seleksinya adalah P3K. Nanti kita pilihnya tuh biasanya P3K teknis ya. Kemudian kita memilih. Kemudian nantinya kita pilih yaitu instansinya tuh Kementerian Agama. Dilanjutkan dengan memilih jenis seleksi penetapan kebutuhan formasi berdasarkan dari pencetakan dokumen hasil pengecekan formasi sebagaimana pada huruf B ini. Dan nanti kita melamarnya sesuai dengan ini ya. Oke. Kemudian berikutnya kita mengisikan pendidikan, jabatan yang dilamar, lokasi formasi, lokasi tes, dan lain sebagainya. Oke, kemudian kita mengisi riwayat pengalaman kerja. Nah, ini kita mengisi riwayat pengalaman kerja dan di sini sudah kita berikan tutorial lengkapnya ya. Nah, pelamar mengunggah dokumen. Nah, ini adalah untuk dokumen yang diupload ya pada pendaftaran P3K Kemenak. Itu adalah yang pertama ada pas foto, pakainya formal dengan latar belakang merah ya. Kemudian KTP, kemudian surat lamaran ditulis tangan ya. Jadi di sini kalau Kemenak itu surat lamarannya wajib ditulis tangan, teman-teman. Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam atau diketik. Oh, ini ada opsi juga diketik ya. Boleh diketik juga menggunakan komputer yang ditujukan kepada Menteri Agama yang sudah ditandatangani dan dibubuhi materai. Nah, sebagaimana tercantum pada lampiran. Nanti kita cek ya formatnya. Kemudian ijazah asli atau surat keterangan pengganti ijazah yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang. Kalau misalkan ijazahnya hilang misalkan gitu ya. Transkrip nilai asli sesuai dengan ketentuan atau surat keterangan pengganti. Kemudian surat pernyataan yang sudah ditandatangani, nanti formatnya terlampir. Kemudian bukti perguruan tinggi dan atau prodi yang terakreditasi. Nah, kalau Kemenak itu sepertinya ini ada persyaratan untuk mengunggah sertifikat akreditasi sepertinya ya, yaitu prodi atau perguruan tinggi dan atau program studi. Kemudian dokumen hasil pengecekan formasi yang diunduh di laman pdm-asn-kemenak.go.id nanti juga wajib kita upload ya di sini. Kemudian surat keterangan memiliki pengalaman kerja di bidang yang sesuai dengan kompetensi jabatan yang dilamar. Nah, ini kemudian bagi pelamar disabilitas ini adalah nanti kita upload ini ya. Surat keterangan sehat dari dokter. Kemudian kita pastikan seluruh data ini yang dimasukkan dokumen yang diunggah telah sudah lengkap, benar, dokumen dapat terbaca. Nah, kesalahan dalam mengunggah ini nanti mengakibatkan kita tidak lulus seleksi administrasi. Setelah itu teman-teman mengakhiri proses pendaftaran ya, dan mencetak kartu pendaftaran untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran. Kemudian untuk jadwal seleksi ini tadi yang sudah kita cek ya. Nah, seleksinya nanti akan ada ini, yaitu seleksi administrasi. Jadi kelulusan seleksi administrasi itu didasarkan dari verifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah oleh pelamar dengan persyaratan yang telah ditentukan tadi. Jadi jangan sampai TMS ya. Nah, bagi pelamar yang TMS nanti ada kesempatan untuk menyanggah selama 3 hari. Namun itu yang disanggah itu adalah kalau misalkan kesalahan dari sistem. Kalau kesalahan dari peserta, misalkan lengah atau apa, ya kita nggak bisa menyanggah ya, karena kita nggak bisa untuk mengupload ulang berkas di sana. Kemudian setelah seleksi administrasi, teman-teman nanti kita ikut seleksi kompetensi. Nah, untuk seleksi kompetensi, nanti pelamar yang lulus administrasi kan, ini berhak ikut seleksi kompetensi dengan bobot nilai 50%. Nah, ini ya, yang meliputi kompetensi teknis, manajerial, kemudian sosial, kultural, dan juga wawancara. Kemudian yang 50% nanti ada tes moderasi beragama berbasis CAT Kementerian Agama, bobotnya 50%. Jadi bedanya dengan instansi lain, kalau Kemenak itu adalah seleksi kompetensi bobotnya 50%, untuk tes moderasi beragama ini adalah 50%. Jadi ada 2 tes seleksi kompetensi ya untuk Kemenak. Kemudian kelulusan akhir ditentukan berdasarkan dari pengolahan hasil nilai akhir seleksi kompetensi oleh Panselnas ya, sesuai dengan ketentuan. Kemudian untuk lokasi pelaksanaan, di sini nanti pelaksanaan seleksi kompetensi menggunakan CAT itu tepatnya di titik lokasi yang ditentukan dan kita pilih yang dipilih pelamar melalui SSCSN. Ketika teman-teman memilih formasi, mendaftar formasi nanti akan ada pilihan lokasi CAT BKN-nya di mana itu ya.
Sedangkan untuk nanti kalau ada pelaksanaan seleksi kompetensi tambahan berupa tes moderasi beragama berbasis chat, maka nanti titik lokasinya itu sesuai dengan yang telah ditentukan, yang akan disampaikan kemudian nantinya ya. Nah ini yang jelas untuk sekarang ini teman-teman fokusnya itulah ke pendaftaran dan jangan sampai TMS ya, dicermati betul. Kemudian untuk masa perjanjian kerja nanti sesuai dengan peraturan dan juga bisa diperpanjang, wajib membaca dengan cermat, kemudian nggak boleh melamar lebih dari satu, kemudian jika pelamar tidak hadir atau tidak ikut seleksi P3K tepat waktu, kita dianggap tidak lulus atau gugur. Nah ini, kemudian kita nggak boleh memberikan keterangan yang palsu. Kemudian, nah ini, oke, ini saya rasa peraturan sama ya dengan yang lainnya. Sedangkan untuk jadwal pendaftaran P3K Kemenak ini adalah teman-teman nanti mulai tanggal 21 Oktober sampai 4 November 2024. Jadi pastikan teman-teman tanggal 4 November ini sudah klik tombol akhiri pendaftaran ya di SSCSN. Nah ini kemudian berikutnya untuk formatnya kalian bisa unduh ya. Nah ini surat lamarnya kita harus mengacu pada Kemenak ya. Jadi ini adalah format surat lamaran untuk teman-teman yang mendaftar P3K Kemenak. Ini kepadanya Menteri Agama. Kemudian ini kita isikan data-data kita ya. Nah ini kita sudah berikan tutorialnya kemarin sepertinya. Oke, kemudian di sini jenis ketenagaannya kita pilih ya sesuai dengan formasi yang nanti kita daftar. Oke, kemudian di sini coret yang nggak perlu kalau misalkan teman-teman di sini tidak memilihnya. Kemudian berikutnya untuk format lainnya surat pernyataan ya ini. Nah ini surat pernyataan dan juga izin dari suami, istri atau orang tua. Nah ini disesuaikan ya. Kemudian coret yang tidak perlu atau kita hapus yang tidak perlu. Nah ini jangan sampai teman-teman menghilangkan salah satu atau sebagian dari poin-poin penting yang ada pada surat pernyataan. Itu nanti akan diteliti dan menyebabkan teman-teman TMS ya. Nah nanti untuk surat pernyataan itu sama dengan CPNS kemarin, itu adalah di sini ada dua materai, yaitu dari nama pelamar dan juga pemberi izin. Pemberi izin ini terserah, yaitu apakah izinnya itu dari suami, istri atau dari orang tua gitu kan. Oke, kemudian berikutnya untuk yang surat keterangan pengalaman kerja, ini formatnya ini yang teman-teman nanti pakai ya. Nah ini untuk yang surat keterangan pengalaman kerja. Oke, demikian pengumuman P3K Kemenak. Semoga tahun ini teman-teman yang berada di bawah naungan Kemenak ini bisa lulus semua ya pada seleksi P3K 2024. Ingat, kita harus cermat untuk nanti melakukan pendaftaran, jangan sampai kita itu TMS teman-teman. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.